Di Jawa Barat ada program satu desa satu hafiz Quran. 3 tahun terakhir saat saya memimpin, alhamdulillah dari 5.300 desa sekarang sudah 4.700-an desa punya penghafal 30 juz Al-Quran. Sehingga di sisa jabatan saya sampai tahun depan saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan seluruh desa di zaman saya menjadi gubernur tidak ada yang tidak punya penghafal 30 juz. Itulah kenapa dakwah tertinggi dalam agama Islam adalah dakwah melalui kekuasaan. Maka Anda harus merebut kekuasaan dengan niat untuk tadi melakukan dakwah dan ibadah. Saya dulu tidak pernah punya niat jadi gubernur wali kota. Saya arsitek, saya bikin kantor, saya lulus, tapi takdir belok, kira-kira begitu ya di 2013. Ya sudah. Jadi sekarang saya menikmati peran, melaksanakan peran sebagai pemimpin. Setelah tahfiz, setelah Anda hafal, Anda lakukan yang kelima, yaitu taklim. Taklim yaitu menyebarluaskan tentang kemuliaan penghafalan Al-Quran dan pengamalan. Dan yang terakhir, fase terakhir adalah tahkim, yaitu berpedoman, membahas hukum-hukum kontemporer, kembali lagi ke Al-Quran. Jadi saya doakan semua yang muslim di sini tidak hanya berhenti di tilawah, kira-kira begitu ya. Itu pun untuk tilawah saja banyak yang lupa dan sibuk oleh dunianya. Ini juga mengingatkan kepada saya sendiri. Setelah di tilawah kita fahami tadi tafhim, kemudian hafalkan tahfiz, kemudian yang ketiga tanfiz, melaksanakan tahfiz, taklim, dan berakhir dengan tahkim. Nah, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang naik kelas di akhir bulan Ramadan tadi. Saya titip juga kalau siang hari mungkin panas di Jogja, suka tidak konsen, hati-hati jangan pura-pura lupa puasa ya. Sering terjadi itu dengan alasan tertentu dan harus fokus karena azan asar itu mirip dengan azan maghrib ya. Jadi hati-hati, saya banyak mendengar tiba-tiba berbuka dengan alasan sudah azan dan langit gelap karena mendung padahal masih asar. Nah, terakhir karena juga waktu terbatas, saya ingin memotivasi adik-adik yang rata-rata umur 20 tahun. Saya sekarang sudah 50 tahun, adik-adik usianya saya pukul rata 20 tahun. 20 tahun itu generasi Z, ya, bukan milenial lagi. Jadi adik-adik jangan mau disebut milenial. Milenial itu yang sudah punya anak 2, yang lagi krisis identitas gitu ya. Mau pindah-pindah kantor, bingung karirnya, kira-kira begitulah. Korban-korban, crazy rich, binomo, apa, yang gitu-gitu. Itu rata-rata milenial, ya. Kalau lahir sebelum tahun 60-an itu disebut generasi baby boomer, orang tua saya. Kalau lahir tahun 70-an kayak saya, itu disebutnya generasi X, ya. Dalam matematika X itu faktor X, kan suka disebut ya. Ini kenapa sukses atau gagal ada faktor X. Artinya tidak jelas. Jadi memang saya dan Pak Ganjar generasi X, generasi tidak jelas. Setelah X generasi Y, milenial, ya, generasi Y itu dalam kurung milenial. Berikutnya Anda generasi Z, dan anak-anak yang masih SD itu disebut generasi A karena Z-nya sudah lewat. Ya, jadi alfabetnya berhenti sampai huruf Z. Poinnya apa? Di Anda yang sekarang usia 20 tahun ini, Indonesianya ranking 16 ekonominya. Ya. Jadi ekonomi dunia ini sekarang ada 200 negara, Indonesia ranking 16 di G20, paham ya? G20 itu adalah 20 negara, tapi menguasai 85% ekonomi dunia. Dan Anda berada di ranking 16, atur lumayan. 10 tahun lagi, kalau kita ini damai tidak bertengkar, ya, inovasi, kita bisa ranking 10 ekonomi dunia. Dan di 2045, 23 tahun dari sekarang, saat saya 74 tahun, yang senior di sini saya doakan panjang umur, ya, itu kita insya Allah ranking 4
dunia.